在等待来首歌祝合唱的庄稼。 Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat selalu. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara di dalam ibadah online GJKI Sunter. Besar harapan saya, Tuhan memberkati Anda semua di rumah bersama keluarga. Hari ini kita akan memasuki ibadah online GJKI Sunter. Persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptanya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca Mazmur kita dalam Mazmur 145 ayat 1-5. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau datang meninggikan, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Kaulah Yesus Tuhan Allah kami. Indah, Yesus,
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamanya mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, selalu pujimu, mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Selama kita mampu kuat, mari kita melayani Tuhan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Salam Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita hari ini sungguh luar biasa, Tuhan memberkati. Kita bisa bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, dan sekarang waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari ini adalah hari yang dijadikan Allah untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan Yesus. Di mana saja kami berada, kami disatukan oleh kasih Tuhan untuk sungguh-sungguh menyembah dan memuji Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sekarang yang bekerja di antara kami, memberkati kami, memberitakan firman Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakannya, dan juga kami semua sidang jemaat yang akan mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus menolong kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Engkau yang akan mengajar kami Tuhan dan memampukan kami menjadi pelaku firman yang setia. Bicaralah Bapa, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Sungguh luar biasa ya, kita bisa menikmati ada perubahan yang luar biasa. Mungkin 1,5 tahun pandemi COVID-19 melanda negara kita, bahkan seluruh dunia, tetapi kita juga bersyukur karena kita terus berdoa, berusaha bagaimana pemerintah mengatasi COVID ini, sehingga luar biasa giatnya pemerintah dan juga giatnya kita masyarakat yang membantu bagaimana supaya segera dapat mengatasi masalah ini. Dan akhirnya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Mungkin belum sempurna saudara, tapi kita mau bersyukur karena Tuhan bekerja dan memberkati pemerintah maupun juga petugas di lapangan, satgas, tenaga medis, semuanya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, inilah indahnya kita di dalam Tuhan. Kita punya Yesus yang mendengar doa dan mengabulkan doa kita. Bapak Ibu, pada hari ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus. Dan Paulus mengajar jemaat yang ada di Korintus karena pada waktu itu sedang mengalami banyak pengajar-pengajar sesat yang menggoyahkan iman dari jemaat Korintus. Nah, oleh sebab itu Paulus sungguh terbeban mengajarkannya, menyampaikannya ini saudara. Kalau kita baca dari 1 Korintus 15, Tuhan Yesus Paulus mengajarkan tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh, kebangkitan orang percaya, saudara. Dan itu menjadi dasar iman mereka, orang-orang atau jemaat yang ada di Korintus, yang diajarkan oleh Paulus. Dan kita juga perlu, saudara, kita memiliki dasar yang kuat, yang kokoh, yang teguh, supaya kita tidak goyah iman kita, saudara, menghadapi situasi masalah yang ada di sekitar kita, masalah kesulitan, penderitaan ini, saudara. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita nggak mampu menghadapi semua kehidupan ini. Jadi Paulus mengakhiri pengajarannya dari 1 Korintus tadi, ayat yang terakhir, saudara. Paulus mengajarkannya mengenai kebangkitan Kristus, kebangkitan orang percaya, bahwa sengat maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya di antara orang mati. Jelas di sini. Yesus bangkit untuk mengalahkan maut, ya, untuk mengalahkan sengat maut itu. Sehingga dosa diangkat dari kematian kekal. Dan kita diangkat ke dalam kehidupan kekal bersama dengan Allah. Sesuai dengan janji Tuhan. Dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 nanti saudara baca sendiri bahwa pada saat nafiri dibunyikan pada akhir zaman, ya, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, nafiri dibunyikan, orang-orang yang mati dalam Tuhan bangkit. Dan kemudian kita yang masih hidup ini juga dibangkitkan. Kita diangkat, bukan dibangkitkan. Kita diangkat bersama-sama, naik bersama-sama, tinggal dengan Allah. Luar biasa, saudara. Ini janji Tuhan buat kita. Orang-orang yang memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Kemenangan Kristus melalui kebangkitannya menjadi kekuatan dan semangat kita dalam menjalankan kehidupan ini. Saudara, ya, inilah dasarnya. Kalau kita sudah mempunyai satu keyakinan yang kuat, yang kokoh, punya dasar iman bahwa Kristus mati untuk pengampunan dosa kita dan Kristus bangkit dari antara orang mati yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Dan sekarang inilah, ya, kita menikmati kemenangan itu, saudara. Dan kita hidup dan bekerja bukan lagi untuk tubuh yang akan binasa, namun kita hidup dan bekerja adalah untuk Tuhan. Apapun juga yang kita perbuat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sesuai dengan Kolose 3 ayat 23, saudara. Apapun juga yang kita perbuat,
untuk Tuhan dan tidak akan sia-sia semuanya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau membagikan tema tentang giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita menjalaninya? Saya percaya kita semua sudah menjalankan ya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pekerjaan Tuhan bukan hanya waktu kita tampil di mimbar, membawakan firman Tuhan, atau kita menjadi WL, memain musik dan sebagainya seperti itu, jadi aser, penerima tamu. Bukan, saudara, bukan seperti itu. Tapi seluruh eksistensi kehidupan kita, itulah kita menjalankan pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang kita buat, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah kita sedang menjalankan pekerjaan Tuhan. Dan di sini jelas sekali dikatakan bahwa Paulus mengakhiri pengajarannya tadi, ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian karena itu setelah Paulus mengajarkan tentang dasar iman yang kokoh, yang kuat tadi, kemenangan hanya ada di dalam Kristus, ya. Dan kemudian karena itu setelah kita menang, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah memperoleh kemenangan karena kebangkitan Kristus di dalam kehidupannya, saudara, dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga karena itu saudara-saudara yang kekasih, Paulus jelaskan, tegaskan di sini, ya, berdirilah teguh. Nah, saudara, kita diajak untuk berdiri teguh. Berdiri teguh di sini mempunyai keyakinan iman yang kokoh, yang kuat, dan tidak tergoyahkan. Jangan goyah, maksudnya tidak tergoyahkan. Kita mempunyai kita mempunyai satu keyakinan yang kokoh bahwa iman kita kepada Kristus itu jelas. Kita memperoleh kemenangan. Karena apa, saudara? Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Sesuai dengan firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ini dia. Ya, jadi kekuatan kita, kemenangan kita, karena Roh Kudus sudah diberikan Allah kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, tandanya kita sebagai anak Tuhan, dan Roh Kudus itu yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam kehidupan kita. Jadi di sini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita sudah mempunyai dasar, saudara. Ya, kalau kemarin kita sudah melayani, ya, selama ini kita melayani. Saudara sudah giat melayani, melakukan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Semangat, ya, gigihnya kita. Tetapi di sini kita akan mempunyai nilai plus, nilai tambah. Akan semangatnya kita tahu. Semangat karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, semangat untuk menjalankan pekerjaan Tuhan ini, saudara. Ya, jadi giat di dalam pekerjaan Tuhan berarti kita rajin. Ya, bergairah, jadi semangat terus, saudara. Ya. Kemudian aktif, saudara, ya, kita aktif, berinovatif, kreatif seperti itu, mencari kesempatan dan menggunakan kesempatan yang ada. Kita nggak mau tinggal diam, saudara, karena mengingat waktu-waktu ini waktu yang terakhir sudah, ya, waktu-waktu ini adalah waktu yang akhir, tanda-tanda zaman sudah banyak digenapi dan waktunya sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Kapan waktunya kita tidak tahu. Saudara, akhir-akhir ini saya ikut terus berpikir bagaimana caranya menjalani kehidupan ini. Waktunya nggak lama lagi, ya. Waktunya nggak lama lagi. Masa pandemi banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, teman-teman kita mendahului kita, orang-orang yang kita kasihi, teman pelayanan juga banyak yang sudah meninggalkan kita karena COVID dan karena juga mendadak sakit dan meninggal, saudara. Ya, luar biasa. Itu mengingatkan kita sama-sama. Ya, kalau sudah mati begitu, nggak bisa buat apa-apa. Jadi selama masih ada kesempatan, kita mau sungguh menggunakan kesempatan yang ada dengan giat melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Nah, kemudian juga di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kekuatan lagi, saudara ya. Jadi kita diingatkan bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu yang harus kita bangkitkan. Kita nyatakan, saudara. Orang-orang bisa melihat. Dulu kita seperti apa? Sebenarnya masa pandemi yang diizinkan Tuhan melanda negara kita juga, saudara. Itu benar-benar ada maksud Tuhan yang baik sekali. Ya, ada kesempatan yang kita bisa mempersiapkan diri selama 1,5 tahun kita nggak bisa aktif keluar bekerja atau melakukan kegiatan di luar, tapi kita di rumah, kita kumpul sama keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek, kemudian om, tante, mungkin juga ya anak-anak sama-sama di dalam rumah. Mereka sedang dipersiapkan untuk saling melayani, ya, saling melayani, saling memperhatikan, saudara. Karena setiap hari ketemu ya, siang malam ketemu, saudara. Mau nggak mau kita harus bisa berinteraksi dan juga melayani. Kalau dulu sebelum COVID ya, mereka keluar, mungkin pagi pergi, nanti malam baru pulang, seperti itu. Tapi di sana 1,5 tahun, saudara, ya, mungkin pasnya berapa lama begitu kita benar-benar ada di dalam rumah, nggak bisa keluar-keluar, saudara. Kita benar-benar mempraktekkan ya, melayani atau melakukan kegiatan kita, sungguh-sungguh giat melakukannya. Saya juga mengucap syukur, saudara. Ada pandemi, saya nggak bisa keluar bebas mengunjungi jemaat, jalan-jalan seperti itu. Tetapi ada kesempatan ini Tuhan latih saya, dan saya nggak mau tinggal diam di rumah. Menggunakan apa, saudara? Saya bisa buat susu kacang kedelai, ya. Kemudian bikin jus jambu, itu memang kesukaan cucu di rumah ya. Nah, saya buat seperti itu, saudara. Saya bisa pakai untuk melayani. Saya bisa pakai untuk bagaimana tetangga saya sedang sakit dan sebagainya, saya bawakan ini, bagikan kepada mereka. Ini apa ya, kayaknya memang Tuhan izinkan terjadi dan kita di rumah banyak orang kemudian melakukan ini ya, berguna untuk melayani keluarga juga, saudara. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh. Jadi sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah menang di dalam Tuhan Yesus, kita mau giat melakukan pekerjaan Tuhan. Kemudian karena waktunya sudah singkat ya, sudah dekat sekali, saudara, kesempatan masih ada. Kita mau gunakan kesempatan ini, sungguh-sungguh giat melakukannya untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, ini perintah Tuhan Yesus. Menjalankan pekerjaan Tuhan, melakukan dengan giat semangat, itu perintah Tuhan Yesus. Amanat agung, saudara ya. Pergilah, saudara ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini janjinya ya. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang-orang yang menjalankan perintah Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan menyertai pekerjaan dan pelayanannya sampai akhir zaman. Saudara, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita punya satu kemenangan dan semangat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita tadi, yang membangkitkan kekuatan kasih kita, kemudian kita menjalankan perintah Tuhan. Bagaimana cara menjalankannya? Giat seperti apa tadi, saudara ya? Jadi kita meneladani Tuhan Yesus. Tadi perintah Tuhan Yesus, kemudian teladanilah Tuhan Yesus. Yesus ada di dalam dunia, datang ke dalam dunia untuk melayani. Melayani siapa? Melayani kita, saudara. Bahkan rela mati di kayu salib. Ya, mati di kayu salib, darahnya tertumpah untuk pengampunan dosa manusia yang berdosa. Dan Yesus bangkit dari kematian, memberikan kemenangan kepada kita. Jadi bagi kita yang percaya Yesus, kita sungguh-sungguh memperoleh kemenangan itu. Itulah modal kita. Dan kemudian, apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama ada dalam dunia? Waktunya singkat, umur Yesus 33 tahun kemudian meninggalkan dunia ini ya. Nah, 3 tahun sampai 3,5 tahun sajalah Yesus fokus pelayanannya, saudara ya. Melayani di dunia ini, memilih, memanggil murid-muridnya untuk menyertai Yesus melayani. Itu contoh dan teladan yang baik sekali. Kemudian Yesus, murid-muridnya diajar sama Tuhan Yesus, diajak melayani, saudara. Siang malam pergi kemana?
keluar kota, naik gunung dan lembah, turun lembah, saudara. Melayani Tuhan. Bertemu bermacam-macam orang yang mempunyai masalah. Sakit, penyakit, yang buta, yang lumpuh, yang timpang, yang tuli, yang kerasuk setan, saudara, ya. Yang kena sakit ayan dan sebagainya seperti itu. Bermacam-macam masalah orang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi dan melayani mereka. Dengan sukacita, dengan senang hati, saudara. Dengan semangat. Bahkan Yesus katakan, anak manusia tidak ada waktu, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu buktinya, artinya maksudnya bahwa Yesus tidak pernah berhenti untuk tidak memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Ya, dia terus sungguh-sungguh siang malam. Tapi Tuhan juga punya kesempatan yang baik juga bersekutu dengan Tuhan. Melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Bagaimana kita melayani Allah? Bagaimana menyenangkan hatinya Tuhan? Seperti Bapak Ibu punya anak-anak ya. Seneng kan kalau anak-anaknya kumpul di rumah, kemudian gelendot sama orang tua gitu ya, deket begitu ya. Terus manja-manja, minta apa, kemudian ngobrol dan sebagainya, saudara. Enak kan, orang tua seneng ya. Seperti itu, saudara. Allah juga seperti ini. Kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, kita mau dekat selalu dengan Tuhan. Kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan dengan setia. Berdoa kepada Tuhan dengan setia. Yesus juga mengajarkan doa kan? Pagi-pagi benar, matahari belum terbit, masih gelap, Yesus pergi keluar untuk berdoa. Di tengah pelayanannya, Tuhan Yesus juga meninggalkan pelayanannya sejenak dan pergi mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Itu bahwa buktinya, contohnya, bahwa Yesus butuh kekuatan dari Tuhan, punya hubungan dengan Allah Bapa. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita seperti ini. Kita meneladani Tuhan Yesus, semangat itu terus bangkit, terus ada. Kita doa, kita membaca firman Tuhan, dan kemudian ada waktunya kita juga bersaksi, saudara. Ya, kita saksikan hasil atau apa yang kita sudah alami bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa saksikan kepada orang lain. Bahkan orang lain melihat loh, orang yang semangat, orang yang rajin, orang yang berinovatif dan kreatif itu seperti apa. Orang lain lihat di sekitar kita. Ya, orang lain lihat kemudian bisa mencontoh, meneladani kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan kesempatan untuk memberitakan Injil yang luar biasa, saudara. Dan kemudian mari Bapak Ibu, kita juga mencontoh, meneladani Paulus yang menuliskan kitab Korintus itu ya. Meneladani Paulus, bagaimana Paulus dulunya dia semangat sudah. Sebelum dia menjadi anak Tuhan, dia juga semangat. Semangatnya apa, saudara? Semangatnya menganiaya, menangkapi orang-orang Kristen untuk dianiaya, dimasukkan dalam penjara. Itu dia. Sehingga pada satu saat, waktu Paulus sedang semangat-semangat mau menganiaya orang-orang Kristen, dia minta surat kepada pemerintah untuk berjalan menuju ke Yerusalem, menangkapi orang-orang Kristen di sana. Dan dalam perjalanannya di Damsik, di tengah perjalanan, Tuhan melawat Paulus. Cahaya memancar kepada Paulus di tengah perjalanan itu. Dengan suara, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus menjawab, siapa engkau Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Wow. Kemudian Paulus buta, saudara. 3 hari, 3 malam buta, dan 3 hari, 3 malam dia tidak makan. Puasa, saudara. Dan Tuhan mengutus Ananias untuk menolong Paulus memulihkan keadaannya yang buta itu, saudara. Ananias diutus Tuhan. Tadinya Ananias nggak mau karena tahu kejahatannya Paulus ya. Tetapi Tuhan katakan, aku memilih Paulus untuk menjadi alatku. Memberitakan kabar baik, memenangkan banyak jiwa untuk bangsa-bangsa. Luar biasa, saudara. Jadi berita itu disampaikan oleh Ananias kepada Paulus pada saat Ananias ketemu, ditumpangkan tangan, kemudian butanya itu terbuka, matanya terbuka, saudara. Sembuhlah Paulus dan dia bangkit. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus menguasai hatinya Paulus, saudara, dan kemudian dengan
kuat kuasa Roh Kudus, semangat Paulus dibangkitkan kembali. Sekarang bukan bangkit untuk menganiaya orang Kristen, semangat untuk menganiaya orang Kristen bukan, tetapi semangat untuk mengabarkan kabar baik, untuk membawa jiwa, memenangkan banyak jiwa, saudara. Dalam pelayanannya Paulus banyak tantangan masalah. Tapi karena Paulus punya iman yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan Yesus, yang memanggil dia, yang menyelamatkan dia, saudara. Ya, yang menjamin kehidupannya Paulus ini. Paulus tidak takut, dia terus bersemangat melayani Tuhan, giat melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, bahkan dia berkali-kali menerima aniaya, dera juga yang dihadapi. Paulus tidak gentar, Paulus tidak mundur, Paulus tidak goyah, dan Paulus terus sampai akhir hidupnya. Dia tahu bahwa dia akan mati dipancung di Roma, saudara, sehingga Paulus pergi ke sana dan mengabarkan Injil kepada orang-orang yang di Roma, dan juga akhirnya dia mengalami mati syahid, saudara, mati martir. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sehingga lewat kesaksian Paulus atau pelayanan Paulus ini, kita juga diberkati semangatnya, giatnya Paulus memberitakan Injil yang luar biasa sampai mati, saudara. Ya, itu banyak kalau kita membaca surat-surat yang ditulis oleh Paulus ya dalam Perjanjian Baru, penggembalaannya dan surat-surat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita mempunyai model ya, mempunyai contoh. Kenapa saya harus giat semangat melayani Tuhan? Karena kemenangan dan karena Roh Kudus, karena teladan yang diberikan Allah lewat Tuhan Yesus sendiri dan juga Paulus, bahkan tokoh-tokoh yang lain atau rasul-rasul ya seperti Petrus, Yohanes dan sebagainya, para rasul yang 12 orang itu, saudara, mereka melayani semuanya mati martir. Kecuali Yohanes mati sudah usia lanjut, saudara. Ya, luar biasa. Itu semua upahnya orang yang melayani Tuhan itu sudah disiapkan oleh Allah. Setiap pekerjaan yang kita lakukan diperhitungkan oleh Tuhan, nggak akan sia-sia, saudara. Ya, jadi kita melayani, punya persekutuan yang indah dengan Tuhan, persekutuan itu nggak akan sia-sia. Itu akan menghasilkan buah, saudara. Ya, akan menghasilkan buah pelayanan kita. Nggak bisa kita alami sekarang buahnya atau upahnya kita melayani dengan giat, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan motivasi yang murni, saudara ya. Tidak akan bersungut-sungut kalau dikasih pekerjaan melayani Tuhan di gereja atau di mana saja. Tugas kita di kantor juga secara sekuler kita melakukannya dengan senang hati, dengan sukacita, dengan semangat. Ya, karena kita tahu saya sudah menang, saya bisa melakukan ini dengan kekuatan Roh Kudus, seperti itu, saudara ya. Sehingga apa yang kita kerjakan mendatangkan upah. Upahnya apa? Sukacita sekarang yang kita alami. Kalau kita habis mendoakan orang yang sakit, orang itu sembuh, wah senang banget. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan mendengar doa kita. Dan orang itu sembuh, mengalami sukacita. Kita ikut bersukacita. Orang yang kita injili, kita beritakan Injil, saudara, dengan susah payah kita doakan dulu, kemudian kita datang, kita bersaksi dan sebagainya, kita bimbing orang itu, dan akhirnya orang itu ambil keputusan percaya Tuhan Yesus, sukacita. Malaikat Tuhan di surga bersukacita karena satu orang bertobat. Kita juga mengalami sukacita karena kita membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita bisa jalankan ya tugas pekerjaan giat melayani Tuhan ini di mana saja kita berada, di rumah, Bapak Ibu sebagai orang tua, ayah, anak, ya, kemudian ibunya melayani di rumah, masak, itu semua kesempatan itu melayani Tuhan juga, melakukan pekerjaan Tuhan kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, dengan sukacita, saudara. Ya, luar biasa. Pelayanan saya, apa yang saya alami, saudara, saya mengalami sukacita karena pada waktu saya tahun 78 sudah melayani di Malang, tahun 86 saya pindah ke Jakarta, sampai sekarang, saudara. Bulan Desember kemarin saya pulang ke Malang, ada reuni dengan jemaat-jemaat saya di Malang. Ada satu kesaksian, dulu anak sekolah minggu saya. Anak ini dulu nggak mau ya, ogah-ogahan aja. Saya pergi kunjungan, ngambil anak-anak sekolah minggu, dibawa ke gereja, kemudian saya ketemu anak ini, ayo ikut saya ke gereja, nanti kita cerita-cerita, nyanyi-nyanyi. Anak itu nolak, nggak mau, tapi akhirnya karena saya sering lewat di situ, anak itu terbawa.
Ya, ikut saya pergi ke gereja sekolah minggu. Senang anak ini, senang. Dia di gereja ada gitar, dia pegang gitar. Nah, kemudian dia mulai ketik-ketik. Kemudian saya tanya, dengan modal saya hanya bisa kunci C, D, F gitu, G gitu ya. Nah, kemudian saya tanya, kamu mau main gitar? Iya, saya mau. Saya ajarkan, saudara. Ajarkan kunci yang simple itu tadi, kemudian dia nyanyi. Dia ingat lagunya, dia cerita loh Desember kemarin. Dia cerita, dia bilang, boten nate gelo nderek Gusti Yesus, seperti itu saudara ya. Dia ingat, masih ingat. Jadi maksudnya itu bahasa Jawa, tidak pernah kecewa ikut Tuhan Yesus. Dan sekarang modalnya main gitar itu dari kecil dilatih, sekarang dia menjadi guru gitar. Kasih les kepada orang-orang untuk main gitar. Jadi mata pencaharian dia. Dia juga melayani di gereja main gitar. Istrinya hamba Tuhan, dia sudah punya anak satu. Istrinya hamba Tuhan, dia melayani di gereja Kalam Kudus main musik, saudara. Luar biasa. Ini berkat Tuhan. Saya bersuka cita dan senang sekali karena Tuhan masih beri kesempatan. Dan upahnya sekarang kita bersuka cita, nanti kita melihat orang yang kita layani bertumbuh, berhasil dalam hidupnya, ikut senang sukacita. Bahkan Tuhan mencatat ya, pekerjaan kita diperhitungkan Tuhan. Tuhan nggak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Tuhan perhitungkan itu saudara. Mahkota kehidupan disediakan Allah dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu saudara, mari kita sungguh-sungguh selagi masih ada kesempatan ya, melayani Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan memeteraikan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kami. Roh Kudus juga yang menolong kami mampu menjadi pelaku firman, melakukan pekerjaan Tuhan dengan giat dan semangat Tuhan. Karena itulah yang anugerahkan Tuhan kesempatan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memperoleh kemenangan. Kami mau membuat orang lain juga menang di dalam Tuhan dan mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami mengamini bahwa iman kepada Tuhan Yesus mendatangkan kehidupan yang kekal yang membahagiakan dalam hidup ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Ibu Wiwi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan yang Anda dapat dalam firman-Nya. Mari saudara-saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu pada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Ingat, firman Tuhan berkata, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, apapun situasi dan keadaan saat ini, karena Tuhan selalu melindungi. Maka hari ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya.
Silakan duduk, saudara. Sebelum mengakhiri ibadah online ini, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun pada yang pertama, Pak Gideon Lomi, tanggal 15 September, dan kedua, Elo, hari ini tanggal 19 September. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita doakan sahabat-sahabat kita ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau menambahkan usia 1 tahun kepada Gideon Lomi, tanggal 15 September ini. Kami percaya ada rencana Tuhan dalam hidupnya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia boleh mengenal Tuhan dan melakukan firman-Mu senantiasa, bahkan menjadi berkat sebagai kepala keluarga untuk istri dan anak-anaknya, dan berkat buat sekelilingnya. Berkati Pak Gideon bersama istrinya, apa saja yang dia cita-citakan, Tuhan bukakan jalan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Elo Paulus yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan menambahkan usia dan menambahkan iman kepadanya, rasa takut akan Tuhan, dan mengalami Kristus secara pribadi boleh terjadi dalam hidupnya. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan apa yang dia cita-citakan, Tuhan bukakan jalan. Jadikan dia ayah yang baik bagi anak-anaknya dan suami buat Yuri Hakim dengan mengandalkan Tuhan saja. Tuhan bukakanlah jalan buat apa yang menjadi rencana ke depan, bahkan Tuhan melindungi dia. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing di dalam kelompok. Pokok doa yang pertama tetap untuk bangsa dan negara kita, Presiden Jokowi dan para menteri-menterinya di dalam memimpin negara ini dengan baik, keluar dari krisis COVID, keluar dari krisis ekonomi, keluar dari krisis keamanan, dan juga menghadapi bahaya bencana alam ke depan. Kita doakan biar mereka tetap bersatu. Doakan juga untuk para dokter dan perawat-perawat dan pasien COVID yang masih belum tuntas, tapi sudah terjadi banyak penurunan penularan COVID ini karena Tuhan ikut campur tangan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memulihkan setiap pasien-pasien COVID. Yang ketiga, kita berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Saudara, doakan setiap hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang mengalami masalah, jemaat yang mundur, dan lain sebagainya. Kita percaya di dalam pandemi ini Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan para jemaat-jemaat GJKI. GJKI Sunter setiap hari Senin sampai Jumat mengadakan menara doa, yaitu mengajak orang-orang yang bermasalah yang belum mengenal Kristus untuk bergabung di dalam Zoom menara doa. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 18. Saudara boleh mengikuti dan mengajak kawan-kawan supaya Tuhan Yesus menjamah mereka. Karena di dalam menara doa banyak pekerjaan Tuhan, tantangan Tuhan menjamah setiap orang yang berharap padanya. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa arti giat selalu dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Yang kedua, kegiatan apa di dalam praktek yang harus kita lakukan dalam giat selalu. Yang ketiga, bagaimana kehidupan pelayanan Anda hari ini? Mari kita introspeksi diri kita untuk sungguh-sungguh tidak kendor di dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih.
untuk saudara semua yang sudah bergabung dalam ibadah online GDKI Sunter. Saya percaya berkat Tuhan selalu menanti Anda dan memberkati saudara semua. Sampai berjumpa minggu depan di acara yang sama. Tuhan memberkati. Shalom.